Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Febrian, NIM 21086154, Prodi Pencas Kesrek. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Perkembangan teknologi tidak lepas dari adanya perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat sangat berpengaruh untuk perkembangan teknologi pada saat ini. Perkembangan filsafat sangat perlu dikaji agar semua orang bisa memahami dengan perkembangan filsafat. Saya akan membahas sedikit perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, filsafat lahir pada tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Yang ditandai runtuhnya ritme-ritme dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisme pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai 6 sebelum Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawab rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno itu tidak lazim dalam periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati dari sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafat atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama, ada semesta sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Zaman pertengahan itu 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa tokoh skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filsufos dalam berpikir, sehingga pengilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filsufos tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai dihukum mati. Secara garis besar, filsafat dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat Islam Sokrates dan filsafat Kristen Sokrates. Filsafat Sokrates Islam ditandai dengan pertama yang mengenai filsafat Aristoteles. Di antaranya adalah Ibnu Rushd yang mengenai kepada orang-orang baik belum mengenal filsafat Aristoteles. Pada masa ini, skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan hidup filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para ahli pemikiran terbatas hanya dari agama-agamis yang berada di gereja saja, karena mereka di luar gereja terlalu disibukkan dengan urusan melayani orang lain daripada memikirkan hal yang tidak mengandung filsafat. Ketiga itu zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, dan lain-lain. Zaman Renaissance terkenal era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja selama ini dalam membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu zaman modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan di Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya pada rasio mereka sendiri. Sebelumnya orang lebih suka berpaut pada otoritas lain
lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah perde aude, beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal sehat semaksimal mungkin untuk mengakui perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pengembangan peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.